Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTubeku. Nah, tadi di video sebelumnya kan aku sudah nge-reaction video termegah di Malaysia. Nah, hari ini aku sendiri sebagai orang Indonesia belum terlalu tahu ya. Sekarang kita pindah ke masjid yang ada di Indonesia. Nah, di video kali ini ada 10 masjid terunik yang ada di Indonesia. Kalian penasaran? Aku juga penasaran. Ya udah, kita sama-sama lihat ya. Check it out. Yang pertama Masjid An-Nurumi. Yang pertama ada Masjid An-Nurumi. Jika kamu dari Jogja tujuan ke Solo atau sebaliknya, pasti akan melewati Masjid An-Nurumi. Masjid unik ini memiliki kubah yang menyerupai ikon kota Moskow. Terletak di pinggir jalan. Masjid ini tampak mencolok dengan ciri khas kubahnya yang berwarna-warni seperti lollipop dan bergaya arsitektur Rusia. Masjid An-Nurumi ini berada di Jalan Solo, Candisari, Kalasan, Yogyakarta. Iya, nggak terlalu besar. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar untuk menampung banyak jamaah, walaupun kecil tapi dia punya keunikan sendiri dari menaranya, kayak film kartun. Sebelum melanjutkan perjalanan. Masjid Muhammad Cheng Yang Ho. kedua ada Masjid Muhammad Cheng Ho. Masjid orang Saat Cina pertama mungkin ya kali ini. melihat masjid ini, mungkin teman-teman akan mengira kalau itu kelenteng bukan masjid. Iya. Akibat bentuk dan warnanya yang kelenteng ya, bukan menyerupai masjid. dengan kelenteng. Pintu masuk Masjid Cheng Ho mirip pagoda, dan terdapat relief naga dengan lafaz Allah di puncaknya. Masjid ini dibuat untuk menghormati dan mengenang Laksamana asal Cina yang beragama Islam, yaitu Laksamana Cheng Ho, atau biasa disebut Sang Kokong. Laksamana Cheng Ho dia orang Beliau Cina merupakan beragama seorang Islam. laksamana yang juga ikut menyebarkan agama Islam di Indonesia pada masa Masya kerajaan Allah. Majapahit pada tahun 1410 sampai tahun 1416. Untuk mengenang jasa Laksamana Cheng Ho, warga Tionghoa Muslim membangun masjid arsitektur Tionghoa ini, yang akhirnya diresmikan pada tanggal 13 Oktober tahun 2002. Masjid yang berdiri di tanah seluas 21 kali 11 meter ini, memiliki bangunan utama seluas 11 kali 9 meter, dan dapat menampung kurang lebih 200 jamaah. Benar-benar perpaduan arsitektur yang sangat sempurna, dengan memadukan dua kebudayaan berbeda, antara Arab dan budaya asli Tionghoa. Yang ketiga ada Masjid 99 Kubah Makassar. Berdiri tak jauh dari Pantai Losari, Masjid 99 Kubah ini, dengan aneka kubahnya nan berwarna cerah dan menakjubkan, teramat mencuri perhatian, menjelma menjadi ikon wisata baru di Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid ini sanggup menampung sekitar 10.000 orang, dibutuhkan dana sekitar 176 miliar rupiah untuk membangun masjid ini, yang diarsiteki oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Masjid 99 Kubah ini dibangun di atas lahan reklamasi Pantai Losari. Bangunannya yang besar, jadi pemandangan baru nan menakjubkan. Puluhan kubah kecil mengitari kubah utama dengan diameter paling besar yang berpusat di tengah bangunan masjid. Saat malam menyergap, aneka warna tersebut kian hidup, tatkala lampu sorot ditembakkan tepat ke arah kubah-kubahnya nan menawan. Para pengunjung juga akan dimanjakan dengan atraksi air mancur, yang terletak di depan masjid, dan akan muncul selama 30 menit selepas maghrib. Yang keempat ada Masjid Kapal Semarang. Selain Masjid Agung Semarang, ternyata ada satu masjid dengan arsitektur unik berbentuk kapal. Masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Kapal Bahtera Nabi Nuh. Masjid ini terletak tak jauh dari pusat kota Semarang, tepatnya di Jalan Kiai Padat RT 5 RW 5, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Masjid yang dibangun pada tahun 2015 ini sebenarnya bernama Masjid Safinatun Najah, yang sempat viral di media sosial setelah diunggah oleh netizen. Pengunjung yang datang akan takjub dengan keindahan masjid kapal ini. Tidak hanya itu, suasana sekitar masjid dikelilingi pemandangan yang indah, dengan hijaunya hamparan sawah dan area hutan yang menciptakan hawa sejuk. Masjid ini terdiri dari 4 tingkatan.
Bangunan tingkat pertama sebagai ruang pertemuan, bangunan tingkat kedua dan ketiga sebagai tempat ibadah, serta bangunan tingkat keempat sebagai tempat wisata untuk melihat pemandangan alam dari ketinggian. Yang kelima ada Masjid Haji Sunarto. Masjid ini berbentuk kapal pesiar yang dibangun di atas bukit kampus Politeknik Bumi Angkelmi, Semarang. Uniknya karena posisinya di atas bukit, jika dilihat dari kejauhan masjid ini seolah-olah terdampar di atas bukit yang tinggi. Dan ketika berada di atas masjid ini akan disajikan pemandangan lanskap kota Semarang yang ciamik. Apalagi saat senja tiba, masjid ini akan terlihat sangat eksotis. Masjid itu dinamai dengan Masjid Haji Sunarto, nama warga yang menyumbang donasi terbesar pembangunan tempat ibadah, yang menelan biaya 10,9 miliar rupiah tersebut. Dibangun dalam rentang waktu 13 bulan, masjid tersebut terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama hingga ketiga digunakan untuk tempat ibadah. Sementara lantai keempat adalah anjungan yang dibuat detail menyerupai kapal asli. Roda kemudi, ruang navigasi, jendela bahkan detail-detail peralatan di kamar radio benar-benar bisa digunakan layaknya kapal sesungguhnya. Yang keenam ada Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat menjadi salah satu tujuan wisata religius terkemuka di Kota Padang. Memiliki atap berbentuk gonjong pada 4 sisinya yang mencerminkan bentuk rumah adat Minang yakni rumah gadang. Masjid ini berbentuk persegi dengan luas bangunan 4.430 meter persegi. Masjid Raya terdiri atas 3 lantai dan dapat menampung 15.000 jamaah. Masjid ini resmi pertama kali digunakan pada 2014. Salah satu ciri khas Masjid Raya Sumbar adalah bangunannya tidak memiliki tiang pada bagian tengah ruangan, sehingga jamaah tidak terganggu saat melaksanakan ibadah. Masjid juga dilengkapi fasilitas lain seperti perkantoran Basnas Sumbar, Dewan Masjid Indonesia dan LPTQ serta ruangan serbaguna, yang mampu menampung sekitar 300 orang jika ada seminar. Masjid Raya Sumbar juga memiliki menara yang menjulang dengan ketinggian 85 meter. Menara tersebut hingga ketinggian 44 meter menggunakan lift, sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan Kota Padang dari ketinggian. Untuk dinding Masjid Raya Sumbar berbentuk ukiran Minang, dengan rongga sehingga sirkulasi udara lancar dan terasa sejuk di dalamnya. Pada bagian depan ruang utama, mihrab mengambil konsep seperti tempat batu Hajar Aswad di Ka'bah, dan dengan kaligrafi Asmaul Husna di plafon depan. Karpet Masjid Raya Sumbar didatangkan langsung dari Turki. Masjid Raya Sumbar dibangun dengan konstruksi ramah gempa, sehingga jika ada bencana gempa dan tsunami, lantai 2 difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara. Yang ketujuh ada Masjid Askabul Kahfi Perut Bumi Al-Maghribi. Masjid pada umumnya berada di atas tanah atau bumi. Tapi, tidak dengan Masjid Askabul Kahfi Perut Bumi Al-Maghribi, yang berada di bawah permukaan tanah Tuban, Jawa Timur. Masjid unik ini berada di dalam gua atau bisa disebut perut bumi. Sehingga, tidak memiliki menara yang menjulang tinggi ataupun kubah yang besar megah, yang bisa terlihat dari kejauhan. Ruangan dalam masjid benar-benar khas layaknya gua. Batu-batu stalaktit dan stalagmit menghias ruangan masjid. Ukiran-ukiran kaligrafi Islami yang biasanya berada di dinding masjid, di sini diukir di dinding gua. Keunikan lainnya yang dimiliki oleh bangunan masjid perut bumi tersebut ialah kubahnya yang sejajar dengan tanah. Tidak seperti masjid pada umumnya yang justru menarik perhatian jamaah dengan kubahnya yang besar dan megah. Menariknya dulu masjid ini adalah kawasan tempat pembuangan sampah, dan barulah diubah oleh Kiai Subcan Mubarok menjadi masjid yang seindah ini. Karena keunikannya, pada bulan Ramadan tak jarang peziarah lokal dan wisatawan asing datang mengunjungi masjid ini.
ke-8 ada Masjid Tiban di Malang. Masjid ini sebenarnya adalah sebuah pesantren yang berada di Turen, Kabupaten Malang. Yang membuat unik adalah Masjid Tiban dibangun dalam waktu yang singkat, hingga mencapai 11 lantai. Ada kabar miring bahwa masjid ini dibangun dengan bantuan jin. Karena orang-orang mengira masjid ini ada dengan sendirinya, tanpa ada yang membangun. Tapi sebenarnya masjid ini dibangun oleh santri dan jamaah pesantren. Untuk mencapai ke lantai atas tidak perlu khawatir, karena di masjid ini juga disediakan lift dan ada banyak toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh menarik, yang dikelola para santri Masjid Tiban. Tidak hanya arsitekturnya yang unik, di masjid ini terdapat sebuah kolam renang dan dilengkapi perahu, yang dikhususkan untuk wisatawan anak. Di dalam komplek pesantren ini juga terdapat beberapa jenis binatang, seperti monyet, kijang, burung, ayam, kelinci dan lain-lain. Bisa digunakan untuk wisata edukasi buat anak-anak. Yang ke-9 ada Masjid Al-Irsyad di Bandung. Bangunannya unik, megah, dan kokoh. Masjid yang memiliki arsitektur yang memukau ini langsung menyabet penghargaan bergengsi tingkat dunia. Desain masjid dirancang mirip Ka'bah. Warna dasarnya abu-abu. Penataan batu bata pada keseluruhan dinding terlihat sangat mengagumkan. Batu bata disusun berbentuk lubang atau celah di antara bata solid. Pembangunan masjid ini diarsiteki oleh Ridwan Kamil. Dia menciptakan desain unik sebuah masjid yang memanfaatkan sinar matahari. Masjid ini tidak memiliki tiang atau pilar di tengah untuk menopang atap, sehingga terasa begitu luas. Hanya 4 sisi dinding yang menjadi pembatas sekaligus penopang atapnya. Yang ke-10 ada Masjid Al-Jabar di Bandung. Masjid ini akan menjadi masjid yang besar dan megah, dan bakal menjadi tujuan banyak wisatawan. Namanya Masjid Agung Al-Jabar. Adapun nama Al-Jabar dipilih dari salah satu di antara 99 Asmaul Husna yang artinya Maha Gagah, Maha Kuasa. Masjid yang sedang dibangun ini diperkirakan berkapasitas 60.000 jamaah. Masjid ini dibangun di atas danau buatan, sehingga sering disebut juga dengan Masjid Terapung Gede Bage. Masjid ini juga akan dilengkapi beragam fasilitas untuk kegiatan dakwah Islam seperti museum. Masjid ini juga direncanakan akan menjadi pusat kesekretariatan Ormas Islam di Provinsi Jawa Barat, dan Museum Al-Quran. Danau buatan yang dibangun paralel dengan pembangunan masjid juga memiliki fungsi pengendali banjir, sumber air, dan konservasi habitat. Sebagai warga Indonesia, aku tidak tahu semuanya yang unik. Aku cuma tahunya ya memang ada beberapa yang tadi Al-Irsyad, Masjid Al-Jabar. Cuman aku juga yang Al-Jabar itu belum sempat kesana karena itu terhitung masih baru. Cuman suka lihat ketika lewat aja. Gitu. Sekian untuk reaction masjid kali ini. Kita bertemu di next video selanjutnya. Bye bye.